OPM langsung cemas dengar kesaktian tim Nanggala Kopassus, takut bertatap muka, penguasa 3 Matra. Sering bertingkah, nyatanya organisasi Papua Merdeka OPM ketakutan kala mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus. Pasukan Nanggala Kopassus kembali menjadi perhatian kala berhasil menduduki markas dan menembak mati 2 anggota OPM, bersama Koops Habema dan Komando Pelaksanaan Operasi di Papua. Beruntung, OPM tak bertatap muka dengan pasukan Nanggala Kopassus yang diperintahkan langsung oleh Panglima Kogabuwilhan III, Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Pasukan Nanggala Kopassus awalnya melakukan pengejaran terhadap anggota OPM di distrik Bibida, yang melakukan penembakan terhadap warga sipil. Nyatanya saat operasi, hanya ditemukan 2 jasad anggota OPM yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Menarik jadi perhatian, bagaimana kekuatan asli tim Satgas Nanggala Kopassus sebenarnya. Dihimpun dari beberapa sumber, tim Satgas Nanggala Kopassus merupakan personel pilihan dari Korps Baret Merah. Satgas Nanggala ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri. Tim ini memiliki kemampuan khusus di atas rata-rata prajurit infanteri rider seperti bergerak lebih cepat dalam setiap penguasa medan atau matra baik darat, laut maupun udara, survival, amfibi, lintas udara, mobil udara, pertempuran jarak dekat, pengintaian dan infiltrasi serta kemampuan anti-teror. Selain memiliki kemampuan komando, mereka juga mumpuni dalam bidang sandi yuda atau intelijen tempur. Namun, operasi Satgas Nanggala ini tertutup dan tugasnya yang bersifat rahasia. Mayoritas pergerakan mereka hanya diketahui pimpinan operasi. Keberhasilannya pun hanya kerap tersiar dari mulut ke mulut sesama anggota pasukan di lapangan. Ciri khasnya yang bergerak dalam senyap hingga berhasil menunaikan misinya membuat data Satgas tersebut tak terlalu banyak di dunia maya. Dari penelusuran berbagai sumber, OPM bahkan tak berani bertatapan langsung dengan pasukan Nanggala. Mereka hanya mampu menembak dari tempat persembunyian manakala berjumpa dengan Nanggala, seperti saat evakuasi jenazah Alexander Parapak Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024 lalu. Saat itu, Alexander yang menjadi korban penembakan OPM dievakuasi dari distrik Homeo menuju Kabupaten Timika. Selain itu, pasukan Nanggala Kopassus juga acap kali melakukan pengepungan markas OPM. Beruntungnya OPM langsung kabur saat mendengar nama pasukan Nanggala Kopassus.